kebakaran, HPK 1 kebakaran. Kebakaran hebat melanda kawasan hunian pekerja konstruksi atau HPK 1 Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan pada hari Rabu kemarin. Kobaran api cepat membesar dan membakar gedung hunian pekerja konstruksi di sebagian lantai 2, 3, dan 4. Juru bicara Otorita IKN memastikan tidak ada korban jiwa. Seluruh pekerja konstruksi sudah didata dan diungsikan ke tower yang lain. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan investigasi terkait penyebab kebakaran. Meski tak ada korban jiwa, insiden kebakaran ini menjadi ujian pertama bagi IKN, mega proyek yang ditargetkan sebagai ibu kota politik di tahun 2028 mendatang. Nih, tuh, IKN tuh. Mangkrak. Tuh, habis-habisin duit doang. Tuh, bangunan gak ada yang jadi tuh. Triliunan dihabisin sama Pak Jokowi tuh. Habis duitnya, bangunan gak ada yang jadi, mangkrak semua tuh. Tuh. IKN fix mangkrak. Prabowo blokir anggaran pembangunan IKN karena proyek Jokowi nggak guna buat rakyat. Guys, dari kemarin sikap Prabowo ke IKN masih belum jelas, tapi akhirnya ada kabar kalau Prabowo tuh blokir anggaran pembangunan IKN. Hal ini dijelasin sama Menteri Pekerjaan Umum yaitu Dodi Hanggono. Dia bilang penghentian anggaran buat IKN ini ngikutin kebijakan Prabowo yang pengen ada efisiensi anggaran. Nah, kalau bagi Rocky Gerung, emang harusnya tuh kayak gini, stop aja pembangunan IKN karena proyek warisan Jokowi itu nggak guna buat rakyat, gak ngasih dampak positif. Rocky juga kasih saran buat Prabowo agar lebih fokus ke program ketahanan nasional kayak makan bergizi, swasembada pangan, dan energi. Kalau kalian lebih setuju proyek IKN di stop atau dilanjutin guys? Kebakaran hebat melanda hunian pekerja konstruksi HPK 1 di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Rabu sore 1 Oktober. Berdasarkan rekaman video yang beredar, api mulai berkobar sekitar pukul 17.30 WITA. Dalam hitungan menit, si jago merah langsung membesar dan melahap lantai atas bangunan HPK. Hunian pekerja yang terbakar diketahui berbahan modular sehingga memicu api cepat merambat ke seluruh bangunan. Sekitar pukul 18.59 WITA, api mulai berhasil dikendalikan, namun hampir seluruh bagian atas bangunan ludes terbakar. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab kebakaran maupun korban jiwa. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati tidak pernah diindahkan. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, beberapa waktu lalu, gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar, tetapi oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah. Meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Dan semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu. Ghost City. Kompas.com pada 11 Desember 2024 memberitakan rencana ASN pindah ke IKN berjalan dari molor ke molor. Saat duga keras, para ASN itu enggan dipindah ke IKN karena belum ada fasilitas pendidikan buat anak-anak yang masih bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Apalagi belum ada universitas dan lain-lain kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka. Nah, bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak-krak. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya, termasuk membangun IKN abal-abal itu. Nah, Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono. Gedung IKN kebakaran di tahun 2024
2025 itu menimbulkan tanda tanya besar gitu. Karena ini adalah ibu kota Indonesia yang baru, ibu kota politik katanya gitu ya, sudah diubah. Bukan ibu kota Nusantara, bukan ibu kota Indonesia, tapi ibu kota politik. Tapi dari sisi penanganan, dari sisi investigasi penyebab kebakaran setelah 24 jam masih belum diketahui, itu terus terang meninggalkan satu pertanyaan yang sangat-sangat mencurigakan gitu. Ini terbakar, kebakaran gitu ya, atau sengaja dibuat kebakaran gitu kan? Karena lelet sekali untuk sebuah kota modern ini sampai terbakar hangus seperti itu. Harusnya kan tidak terjadi gitu. Seharusnya gitu. Harusnya kan ada beragam antisipasi lah ya, karena ini sekali lagi adalah bangunan baru. Jadi ya IKN ini apakah dibangun dengan serius gitu ya, apakah dibangun dengan kredibel, dengan melibatkan pihak-pihak profesional, atau di gedung para pekerja ini dibuat tidak standar, atau jangan-jangan ada yang dikurangi gitu. Apa jangan-jangan bangunan yang khusus untuk para pekerja ini tidak terlalu diperhatikan gitu. Asal bangun, asal jadi, pokoknya ya untuk pekerja aja sebenarnya, bukan buat para pejabat. Gak apa-apa mungkin kalau sedikit kebakaran atau tidak sesuai standar misalkan gitu ya. Apakah ada unsur-unsur kesengajaan yang mengarah ke sana sehingga kemudian kebakarannya itu terlihat tidak bisa diantisipasi dan begitu besar sekali gitu. Ya kalau untuk ukuran rumah modern hari ini mestinya tidak sampai kemudian terjadi kebakaran yang besar atau masif seperti itu. Jadi ya ini perlu dipertanyakan, kecepatan dari proses penanganan untuk menyiram atau mematikan api juga perlu dipertanyakan gitu. Apakah ibu kota modern, ibu kota Indonesia yang baru itu wajahnya seperti ini, serba lele dan masih belum diketahui penyebab kebakarannya itu apa gitu. Dan ya selain mungkin material yang bisa dipertanyakan, apakah itu tidak sesuai dengan standar gitu ya, prosedur untuk melakukan evakuasi atau melakukan pemadaman itu juga ya perlu ditinjau juga gitu. Jadi tidak hanya soal kenapa bangunan baru bisa terbakar, tapi juga kalau terjadi kebakaran, apakah prosesnya selambat ini sampai kemudian kebakar baru kemudian bisa dipadamkan. Karena cepat sekali gitu. Ya kan itu kayak ya kalau di Jakarta gitu dengan kepadatan tinggi terus kemudian terjadi kebakaran begitu cepat, sulit untuk dipadamkan dan sebagainya, mungkin karena ada faktor kemacetan lah, faktor padat penduduk, banyak faktor. Tapi kalau di IKN ini apa yang bisa dijelaskan gitu, karena ya bagaimanapun IKN ini adalah ibu kota politik katanya. Jadi secara politik kebakaran ini perlu kemudian dijelaskan sebagai sebuah kelalaian yang mungkin perlu dipertanggungjawabkan para pihak-pihak terkait gitu. Dan mungkin perlu dilakukan sebuah evaluasi menyeluruh terkait pembangunan di IKN. Mungkin sampai pada titik ekstrim bisa melakukan penghentian pembangunan IKN sementara gitu. Karena jangan-jangan beberapa bangunan dianggap tidak sesuai gitu. Jangan-jangan hanya klaimnya saja yang bagus, tapi faktanya tidak demikian gitu. Dan ya ini harus ada jawaban dari pihak yang bertanggung jawab atau pemerintah. Kenapa sampai kemudian ada kejadian atau insiden yang tidak biasa seperti ini? Karena ini bisa jadi sebuah kelalaian, tidak sesuai dengan standar, dan seperti tidak siap untuk menjadi sebuah ibu kota modern untuk Indonesia. Ya meskipun katanya adalah ibu kota politik, tapi kan tetap saja adalah ibu kota. Bagaimanapun ya kita harus mulai berpikir apakah IKN ini sudah siap untuk menjadi ibu kota gitu. Jangan-jangan masih belum siap gitu, sehingga ya evaluasi menyeluruh untuk penghentian atau menunda pembangunan di IKN itu rasanya patut untuk dipikirkan oleh pihak pemerintah. Ya sudut pandang yang agak lucu dari kebakaran ini ya, karena tidak ada korban jiwa, boleh kita sedikit melucu. Ya ini bisa jadi sebuah momentum untuk melakukan penundaan pengerjaan. Mungkin gitu ya, mungkin para ASN yang sudah disiapkan untuk pindah ke IKN itu ya mungkin udah mulai deg-degan di Jakarta gitu ya, di IKN mau ngapain gitu kan. Nah ketika terjadi kebakaran, setidaknya ASN yang belum pindah itu punya waktu lebih lagi untuk menikmati kota Jakarta misalnya. Ya IKN udah kebakar sedikit, oh udahlah berarti habis ini agak tersendat pembangunan misalkan. Ya setidaknya bisa mundur lagi dan sebagainya.
Tapi sebagai sebuah ibu kota, ini patut dipertanyakan gitu kesiapan, keseriusan, dan prosedur pembangunan apakah memang sudah sesuai standar dengan ibu kota Indonesia yang katanya modern dan sebagainya. Ya, karena kalau modern mestinya tidak terjadi situasi yang seperti sekarang. Di tengah hiruk pikuk pembangunan ibu kota Nusantara IKN yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan